Halo para netizen-netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Oke, udah sekian lama ya kita kagak bertemu atau gua nggak membuat konten ya. Jadi hari ini gua bakal buat konten lagi karena beberapa hari yang lalu mungkin gua sibuk ya. Jadi di sini gua bakalan bahas tentang pengereman Brembo. Jadi sorry ya kalau misalnya motornya kotor atau gimana. Karena pembahasannya tuh bukan tentang Brembo yang di bagian sini. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengganti kaliper dengan Brembo di motor-motor kecil kayak motor gue ini, biasanya berkala atau berkendala dengan yang namanya, kan dia memiliki piston jepit ya kanan kiri. Nah motor-motor kecil ini biasanya velgnya itu sangat sempit dan menghasilkan dimana si kita pembuat atau pemilik mengakal-ngakalinya dengan cara agak jauhin, agak digituin, agak digimanain. Nah, itu berefek samping apabila kalau kalian mendapatkan motor yang nggak pas, itu kampasnya bakalan menjadi sebuah kampas yang somplak. Jadi seperti ini nih kasusnya. Kita lanjut aja ke bagian kampasnya. Kita bongkar dulu dan nggak gua bakal liatin karena memakan waktu yang banyak ya. Oke, let's go. Nah, jadi seperti ini nih guys kondisinya. Kampasnya itu hanya termakan sebagian, yang dimana di bagian atasnya itu mengalami tidak pengikisan atau tidak terjadi pengereman ya. Jadi bagian atasnya itu masih memiliki daging atau kampas lebih dan mengakibatkan apabila ketemu si rem kita menjadi malfungsi atau menjadi yang namanya ngeblong. Nah, oleh sebab itu kita ini harus mengakalinya supaya si kampasnya ini tergigit dengan sempurna dengan menggunakan gerinda ya. Di ini gue menggunakan gerinda yang kecil atau bisa dibilang mini drill atau bor kecil. Dan ini gue nyalain dulu ya guys ya. Dan gue nyalain dengan kecepatan yang pelan aja karena kalau kebut ngeri tangan gue terkikis. Nah di bagian sini tuh langsung kita potong aja nih di bagian daging lebihnya. Kita menyesuaikan sisa-sisa atau bagian yang tidak dibutuhkan. Penyebab dasar dari penggunaan kampas yang tidak termakan sepenuhnya itu dikarenakan penggunaan velg yang terlalu kecil ya. Kalau motor-motor kecil kan velgnya kan kecil. Terus si piringan cakramnya juga terlalu mepet sama velgnya. Terus dimana kalau misalnya kita ganti yang 4 piston, si master remnya, maksudnya kalipernya itu terlalu besar. Nah disitulah terjadi malfungsi seperti ini. Oleh sebab itu, jadi terkadang kita sebagai user harus sedikit mengakali di bagian kampasnya. Karena kalau misalnya kita mengakali di bagian si velgnya itu terlalu bermakan banyak biaya dan takut mengurangi kekuatan dari si velg. Kalau misalnya kita mengurangi atau melebihi bagian si disc brake-nya, itu kita agak pusing bikin bracketnya ulang karena harga biayanya juga mahal kan. Nah, oleh sebab itu jadi gue memiliki atau memilih jalan ya seperti ini, kita potong aja. Dan untuk cara pemotongannya juga gue memberikan sudut ya. Sudut yang gue maksud itu supaya si kampasnya tidak kambuh-kambuh lagi. Kalau misalnya dipotong secara lurus, itu nanti bakalan menjadi kambuh-kambuh lagi karena di beberapa hari kemudian apabila kita menggunakan bukan velg, maksudnya pengereman ini, si kampasnya bakalan kambuh lagi karena ada bagian yang tidak tergigit. Dan kalau misalnya kita potong kotak, takutnya menimbulkan sebuah crack di bagian si plat kampas remnya. Jadi gua bakalan bikin sesuai dengan sudutan aja seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya tuh dibikin sudutan di bagian atasnya sekitar 45 derajat lah. Jadi kalau misalnya kampasnya terkikis habis, itu dia bakalan kepotong dan bagian sudutnya itu walaupun tetap tersisa tapi tidak terlalu banyak atau menggunung dan mengakibatkan si remnya menjadi gancet lagi ya. Nah, jadi begitu aja ya video kali ini tentang bagaimana memanipulasi atau tips atau trik biar si kampas rem kita berfungsi normal lagi. Jadi kita nggak usah dikit-dikit ganti kampas, kita potong aja bagian sudut yang sudah tidak terpakai. Habis itu lanjut kita potong, habis itu kita pasang. Dan ini adalah tips dari gua. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe. Guru Dwika Hidayat pamit. Oke, bye bye.